Sahabatku, channel Yuda Ari Sanjaya, pernahkah Anda melihat seseorang yang begitu terpukul oleh penyesalan atas dosa-dosanya hingga fisiknya tidak lagi mampu menahan beban batin tersebut? Bayangkan sebuah pagi yang fitri, di mana ribuan orang berkumpul di sebuah lapangan luas depan masjid untuk mengumandangkan takbir Idul Adha. Di tengah kebahagiaan dan pakaian baru yang serba bersih, ada seorang perempuan muda yang datang membawa hati yang teramat hancur. Sebuah hati yang penuh dengan lembaran hitam masa lalu. Namun, siapa yang mengira di lapangan itulah, tepat saat dahinya menyentuh sajadah di atas rumput, Allah menurunkan hidayah yang begitu dahsyat. Guncangan batin yang ia rasakan saking kuatnya keinginan untuk bertobat, membuatnya menangis terseduh-seduh hingga akhirnya jatuh pingsan, tak sadarkan diri di tengah-tengah syaf jamaah perempuan. Peristiwa ini bukan sekedar kejadian medis biasa. Ini adalah kisah nyata tentang mahalnya sebuah hidayah dan bagaimana cara Allah menjemput hambanya yang ingin pulang. Seperti apa kisah lengkapnya dan apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam hati gadis tersebut hingga ia pingsan? Mari kita simak bersama kisah hikmah ini. Kita sebut saja perempuan muda ini dengan nama Laras, bukan nama sebenarnya. Laras adalah seorang mahasiswi yang hidup di lingkungan kota besar. Selama beberapa tahun merantau, Laras terjebak dalam gaya hidup bebas. Dia melupakan batasan agama, jarang menyentuh mukena, dan menganggap bahwa kesenangan duniawi adalah segalanya. Sholat 5 waktu seringkali ia tinggalkan begitu saja demi ego masa mudanya. Namun, sahabat, Allah tidak pernah benar-benar membiarkan hambanya tersesat jika di dalam hatinya masih ada secercah kebaikan. Beberapa minggu sebelum Hari Raya Idul Adha, Laras mulai merasa hampa. Ada rasa sepi yang teramat sangat di tengah keramaian hidupnya. Setiap malam, dia kerap terbangun dengan perasaan bersalah yang luar biasa. Seolah-olah ada suara di dalam hatinya yang berbisik, "Sampai kapan kamu akan hidup seperti ini?" Puncaknya adalah malam takbiran. Saat suara takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd, menggema di masjid di dekat tempat tinggalnya. Dada Laras terasa sesak. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Dia menyadari betapa kotor dirinya, sementara semua orang mengagungkan nama Allah. Pagi harinya, dengan modal keberanian yang tersisa dan rasa malu yang luar biasa kepada Sang Pencipta, Laras mengambil mukena putihnya yang sudah lama tersimpan di lemari. Dia memutuskan untuk ikut melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan besar depan Masjid Agung. Pagi itu cuaca sangat cerah. Lapangan depan masjid dipenuhi ribuan jemaah. Laras datang dengan kepala tertunduk, memilih saf bagian belakang. Berharap tidak ada orang yang memperhatikan wajahnya yang sembab. Di sekelilingnya, para ibu dan gadis-gadis lain tampak tersenyum bahagia. Namun Laras merasa sebaliknya. Dia merasa seperti selembar kain hitam di antara pakaian-pakaian putih bersih. Ketika sholat Idul Adha dimulai dan takbir pertama dikumandangkan oleh sang imam, detak jantung Laras berdegup kencang. Setiap kali takbir demi takbir diucapkan dalam rakaat pertama, dadanya semakin bergetar. Dia merasa seolah-olah setiap kalimat takbir itu sedang meruntuhkan dinding-dinding kesombongan dan dosa yang ia bangun bertahun-tahun.
Tibalah saat ruku dan sujud. Saat kening Laras menyentuh sajadah dan beralaskan rumput lapangan, disitulah seluruh pertahanannya runtuh. Dalam sujudnya, Laras tidak sekedar membaca doa sujud. Di dalam hatinya, dia menjerit memohon ampunan. Ya Allah, hamba yang penuh dosa ini datang. Tolong ampuni hamba ingin bertaubat ya Allah. Keinginan yang teramat kuat untuk kembali menjadi hamba yang soleha, rasa sesal yang teramat dalam atas masa lalunya. Semuanya bercampur menjadi satu. Isak tangis Laras mulai terdengar oleh jamaah di kanan kirinya. Tubuhnya bergetar hebat saat bersujud. Sahabatku semuanya, emosi dan pergolakan batin yang dialami Laras saat itu rupanya sudah mencapai puncaknya. Energi penyesalan dan ketakutannya kepada Allah benar-benar menguras seluruh kekuatan fisiknya. Ketika imam memandangkan takbir untuk bangkit dari sujud menuju rakaat kedua, Laras mencoba mengangkat tubuhnya. Namun, kepalanya terasa sangat berat. Pandangannya mendadak gelap. Guncangan batin saking ingin bertaubat saat itu membuat tubuh mudanya tidak mampu lagi menahan beban psikologis yang begitu besar. Sebelum sempat berdiri tegak, tubuh Laras limbung ke arah samping dan langsung jatuh pingsan di atas sajadahnya. Beberapa jamaah perempuan di dekatnya sempat terkejut, namun beberapa tetap melanjutkan sholat dengan khusyuk hingga salam. Begitu sholat selesai, para ibu langsung berkerumun menolong Laras. Mereka melonggarkan mukenanya dan memberikan minyak angin. Pak Suratno, salah satu pengurus masjid yang berjaga di tepi lapangan, menceritakan bahwa saat Laras siuman beberapa menit kemudian, hal pertama yang keluar dari bibirnya adalah bukan keluhan sakit fisik. Sambil menangis histeris di pelukan seorang ibu yang menolongnya, Laras terus-menerus berucap, "Apakah Allah mau menerima tobat saya? Saya ingin taubat, saya ingin sholat." Semua orang yang berada di sana terenyuh. Mereka menyadari gadis muda ini tidak sedang sakit fisik, melainkan jiwanya sedang mengalami spiritual awakening, sebuah ketukan hidayah yang sangat mahal. Peristiwa sholat Idul Adha di lapangan itu menjadi hari kelahiran baru bagi Laras. Sejak kejadian pingsan itu, Laras benar-benar memotong semua jembatan masa lalunya yang kelam. Dia mulai rutin mengikuti kajian, memperbaiki cara berpakaiannya, dan yang paling utama, dia tidak pernah lagi meremehkan sholat 5 waktu. Sujud di atas rumput lapangan pagi itu telah membasuh seluruh kekotoran hatinya dengan air mata penyesalan. Allah telah menerima niat baiknya, bahkan dengan cara menundukkan fisiknya, agar ia tahu betapa lemahnya manusia di hadapan ketetapannya. Kisah Laras ini membawakan pesan yang sangat indah untuk kita semua yang menonton video ini di channel Yuda Ari Sanjaya. Jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, pintu ampunan Allah jauh lebih luas daripada bumi dan langit. Jika hari ini hati Anda terketuk untuk berubah, jangan tunda lagi. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Terima kasih telah menyimak kisah hikmah yang penuh tetesan air mata ini. Semoga video ini menjadi jalan kebaikan bagi kita semua untuk terus memperbaiki ibadah kita. Sampai jumpa di video kisah hikmah penuh penerangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.